Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Muhammad Riansyah dari 10 Akuntansi 3. Saya akan menjelaskan materi PKN, yaitu Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar negara, yaitu merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh perundang-undangan. 4 hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. 2. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara. 3. Mengatur hubungan antar lembaga negara. 4. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 berlaku 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1050 berlaku 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga tahun 1999. Yang kelima yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan 1999. Penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan. Perubahan pertama yaitu tahun 1999 diterapkan 19 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 14 hingga 21 Oktober 1999. Perubahan kedua tahun 2000 diterapkan 18 Agustus tahun 2000 pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 hingga 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga yaitu tahun 2001 diterapkan 19 November 2001 pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 hingga 9 Desember 2001. Perubahan keempat tahun 2002 diterapkan 10 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Sebelum perubahan yaitu pembukaan batang tubuh 16 bab 37 pasal 49 ayat dan 4 aturan pemeliharaan, 2 aturan tambahan. Lalu penjelasan. Sesudah perubahan yaitu pembukaan pasal-pasal 21 bab 73 pasal 170 ayat 3 pasal aturan pemeliharaan, 2 aturan tambahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun wewenangnya yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum melalui pemilihan umum. Mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945. Pelantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat atau berhenti. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat. Selanjutnya yaitu ada DPR.
Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu yang pertama yaitu fungsi legislasi untuk membentuk undang-undang. Yang kedua fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selanjutnya yaitu ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan tugasnya yaitu mengajukan rumusan undang-undang kepada DPR, membahas rumusan undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otomatis daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kekuasaan eksekutif yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang. Contohnya yaitu Presiden. Tugasnya yaitu kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang pertama, mengenang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan yudikatif atau lembaga peradilan. Yang pertama yaitu ada MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang untuk yaitu yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memeriksa dan memutuskan perkara, memberi nasihat dan pertimbangan hukum, mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi tingkatan lembaga peradilan di Indonesia, yaitu MA, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu ada Mahkamah Konstitusi atau MK, berwenang yaitu pertama mengadili untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembakaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Selanjutnya yaitu ada Komisi Yudisial atau KY, mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, merekomendasikan promosi dan mutasi hakim, melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan, menjaga kebebasan hakim dan memeriksa serta memutuskan perkara. KY terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 24B untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.